Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat yang mendengarkan. Kita bertemu kembali di ini podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi, setelah kita menghadirkan 3 calon rektor Universitas Siliwangi yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat Jawa Barat, Priangan Timur, termasuk kota Tasikmalaya. Karena bagaimanapun ini menjadi perhatian, karena siapa yang akan memimpin Universitas Siliwangi untuk periode 2002-2026 ini, mereka mungkin masyarakat akan menggambarkan mau dibawa kemana arahnya. Kemarin kita sudah menghadirkan yang luar biasa. Seluruh calon ini semua punya kapasitas yang memang layak dia sebagai pemimpin untuk di Universitas Siliwangi. Sahabat-sahabat Budi, pada saat ini tidak kalah pentingnya kita menghadirkan ini Ketua Senat Universitas Siliwangi. Kalau nggak salah itu juga ketua pansel seleksi daripada pemilihan rektor yang hari ini luar biasa. Kita sudah berapa kali pemilihan, mungkin ada dari pertama 2014, ini periode ketiga ini. Ke-1, ke-2 ini tidak terdengar hingar-bingar gitu kan. Tapi saat ini kelihatan publik ini luar biasa. Dan ini sangat positif saya bilang. Ini menjadikan salah satu uji bagi para calon-calon rektor, dan masyarakat selalu ingin mendengarkan siapa yang terpilih, lalu visi misinya bagaimana, program kerja bagaimana. Karena bagaimanapun masyarakat dan sahabat Budi akan sangat berkepentingan bagaimana lembaga pendidikan Universitas Negeri Siliwangi yang satu-satunya universitas di Priangan Timur ini menjadi sebuah harapan, kebanggaan, bisa menghadirkan dunia pendidikan yang lebih berkualitas, akan menghadirkan lulusan-lulusan yang sangat luar biasa, sehingga ini menjadi pusat perhatian kita semua. Terima kasih hadir Prof. Deden, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Ini masyarakat dan sahabat-sahabat Budi mungkin ingin mendengarkan, karena ini kan masih awam semua. Yang namanya pemilihan rektor ini kan saya tahu ada Senat kemarin berproses dari calon 7. Yang pertama saya ingin tahu, kalau Senat itu berapa orang, lalu dari unsur apa saja itu bisa jadi seorang Senat gitu kan, di universitas. Lalu ada kewenangan apa dan lain sebagainya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Kang Budi atas kesempatannya nih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan barangkali saya sebelum menyampaikan apa yang tadi ditanyakan oleh Kang Budi terkait dengan reng-rengan Senat gitu, di Universitas Siliwangi. Sebelumnya barangkali perlu saya sampaikan bahwa dalam konteks pemilihan rektor ini, alhamdulillah sekarang sudah muncul apa yang dinamakan dengan calon rektor. Ada 3 calon rektor yang kesemuanya tentu ini beranjak dari tahapan-tahapan yang dilalui sesuai dengan peraturan Senat nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan rektor Universitas Siliwangi tahun 2022-2026. Nah, sekait dengan itu semua, tentu tahapan pertama adalah penjaringan. Penjaringan itu sudah dilakukan dengan sudah barang tentu semua bakal calon memenuhi berbagai persyaratan administratif dan lain sebagainya. Itu waktu penjaringan berapa banyak? Penjaringan itu ada 10. Semuanya ada 10. Ada 10. Nah, namun yang mengembalikan formulir itu hanya 7. 4 dari dalam Unsil sendiri. Kemudian 3 dari luar. Eksternal. Memang terbuka kan? Ya, terbuka itu kan? Sesuai dengan peraturan. Peraturan itu bisa se-Indonesia ini? Boleh, bisa. Sangat diperbolehkan.
yang penting memenuhi berbagai persyaratan, baik administratif maupun juga yang lainnya. Nah, dari 7 bakal calon ini, tentu di dalam tahapan penjaringan ini, yang pertama adalah penyampaian visi misi di hadapan sidang senat terbuka. Langsung. Tertutup. Langsung. Terbuka. Oh, terbuka. Sidang senat terbuka. Selain senat yang mendengarkan juga juga ada audiens dari berbagai kalangan, sivitas akademika Universitas Siliwangi tentunya. Dan alhamdulillah semua bakal calon mempresentasikan visi misi dengan baik. Luar biasa. Semuanya baik. Gitu ya. Nah, hanya dalam konteks ini tentunya perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Kang Budi, bahwa dari 7 bakal calon tersebut yang sudah menyampaikan visi misi, kemudian juga selanjutnya dalam hal ini para anggota senat melakukan semacam penilaian terhadap itu, yang pada akhirnya ditetapkanlah dari 7 itu menjadi 3 calon. Gitu, itu masing-masing anggota senat punya hak masing-masing. Nah, punya hak Lalu tadi suara. Senat itu berapa banyak, Pak? Betul. Saya menjawab pertanyaan Kang Budi yang pertama tadi mengenai anggota senat ini sebanyak 25. Banyak 25 yang tentu terdiri dari ex officio, dalam hal ini dekan, rektor, wakil rektor, dekan itu sebagai representasi dari ini, dan ketua lembaga. Itu ex officio, otomatis. Betul, otomatis. Nah, kemudian 2 orang perwakilan dari masing-masing fakultas. Oh, ada. Dosen murni. Dosen murni. Dan sehingga jumlahnya adalah 25. Tidak ada dari luar kalau senat? Tidak ada. Semuanya internal di dalam universitas. Jadi kalau banyak fakultas akan semakin banyak senatnya? Akan semakin banyak. Oh iya. Senatnya. Betul. Jadi 25? Ada 25 orang. Tidak ada batasan usia itu, Mas? Calon senat? Calon senat itu tidak ada batasan usia, yang jelas dalam hal ini tentu dosen. Yang jelas dosen. Nah, ketika berbicara dosen tentu ada batasan usia. Kalau sampai dengan lektor kepala itu kan 65. Ya, kalau guru besar berarti sampai dengan 70. Betul. Hanya untuk ketua dan sekretaris senat, betul itu ada batasan usia. Maksimal 65 tahun. Pada saat ditunjuk gitu ya, pada saat diangkat gitu. Begitu. Kang Budi. Jadi sahabat-sahabat Budi, kita akan baru tahu gitu kan. Senat itu siapa saja, ternyata dari dalam sendiri kita mendengarkan. Dan masing-masing itu punya hak gitu kan, untuk menilai seluruh calon gitu kan. Betul. Lalu proses pemilihan kemarin dari 7 menjadi mengkerucut 3. Itu 3 memang harus ada aturannya, harus 3? Ada aturannya, harus 3. Dan bakal calon itu di dalam aturan minimal itu 4. Harus 4. Bakal calon. Bakal calon. Jadi yang 4. Tadi udah 7 udah memenuhi syarat. Alhamdulillah. Memenuhi syarat. Dengan senang hati tentu kami menyambut baik para bakal calon ini, tentunya sehingga kami tidak kesulitan di dalam melakukan seleksi. Bayangkan kalau ada calon 2 kan repot. Kami harus menunjuk. Senat harus menunjuk dari yang sudah berhak gitu. Yang berhak. Nah, di sini Kang Budi untuk kaitannya dengan dari 7 menjadi 4, sesuai dengan peraturan yang ada, tentu tahapannya kita selalu menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Pertama-tama itu sesuai dengan Pancasila dalam hal ini. Itu kita junjung tinggi, dan ternyata pada saat musyawarah mufakat ini kita tidak sampai dengan mufakat. Nah, oleh karena itu kami melakukan apa yang dinamakan dengan pemungutan suara. Voting berarti kan? Itu kan bagian dari musyawarah juga. Sama. Musyawarah juga hanya teknisnya dalam hal ini dalam bentuk pemungutan suara. One man, one vote. Nah, jadi satu orang senat punya memilih satu. Satu. Betul. Kotak suara langsung. Dan alhamdulillah dari 7 bakal calon tersebut tentunya dalam hal ini sudah memperoleh suara, yang mana tentunya urut pertama atau suara terbanyak pertama adalah Pak Dr. Nundang. Kemarin. Betul. Nilai berapa dia? 10. Dia mendapat 10 suara. Terus? Kemudian yang kedua adalah Dr. Gumilar Mulia. Berapa suara itu? Itu 8. Dan yang ketiga adalah Dr. Ismarwan. Berapa itu? 5 suara. Berarti dan yang keempat adalah Prof. Muradi.
yang dari Unpad itu sebanyak 4 suara. Oh, hanya 4 suara. Jadi dari 7 calon itu suara 25 ke 4 calon tersebut kandidat. Betul. Tapi betul. diambil 3 besar. Memang harus 3 besar sesuai dengan aturan yang ada. Begitu. Jadi semua proses berjalan lancar. Alhamdulillah. Kita kan masyarakat lalu sahabat-sahabat Budi kita selalu mengikuti perkembangan ini melalui media-media cetak, termasuk dalam media sosial yang luar biasa itu. Kita day to day kita ngikuti. Karena ada rasa memiliki ini. Ada rasa memiliki ini gimana, siapa, ditunggu ini betul. Cukup panjang. Lalu Prof, kalau sudah sekarang 3 diputuskan oleh Senat untuk diusulkan nanti menjadi calon rektor yang akan pemilihan lah. Tahapan berikutnya apa nih? Biar publik, masyarakat dan sahabat Budi mengikuti tahu kan? Tidak dikira-kira atau apa dan sebagainya. Tahapan-tahapannya nih. Dengan senang hati Kang Budi. Perlu saya sampaikan barangkali dalam konteks setelah ditetapkannya calon rektor sebanyak 3 orang. Kalau kemarin balon mungkin. Balon, sekarang sudah calon. Kemarin bakal calon yang 7. Kalau sekarang statusnya naik. Sudah calon rektor. Dan Senat berkewajiban untuk menyampaikan kepada kementerian. Dalam hal ini Menteri Pendidikan melaporkanlah hasil proses. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sudah kami sampaikan. Sudah itu tahapan baik itu secara elektronik maupun juga secara langsung kami datang ke sana. Nah, sekait dengan 3 calon rektor ini untuk dilakukan pemilihan nanti Senat dengan bersama-sama dengan Menteri. Bersama-sama dengan Menteri. Oh, jadi Pak Menteri ikut memilih. Ikut memilih. Ada suara. 35%. 35%. Jadi kalau 35% berarti berapa? Kalau 25 kira-kira berapa? 9. Oh, 9 suara. 9 suara. Itu adalah hak Menteri. Hak Menteri. Kan kemana diberikan suaranya? Yang 25 nanti kemana? Ketiga. Wah, ini luar biasa ini. Artinya memang kalau bagaimanapun sesuai peraturan perundang-undangan dan disampaikan Bapak Menteri Mendikbud Ristek itu punya hak 35% dalam hal ini berarti 9 suara. 25 adalah Senat. Tidak ada tambahan lagi kan? Tidak ada. 25 sama Menteri. Masalah jadwal Pak Menteri nanti yang menentukan. Nah, itu dia. Sementara kami sudah menyampaikan bahwa atau gini, Prof. Setelah ini yang tadi itu setelah tadi udah diusulkan ada tahapan-tahapan lain nggak? Tahapan lainnya itu tadi. Oh, itu. Pemilihan dengan Pak Menteri atau perwakilan dari kementerian. Kemudian tahapan berikutnya adalah pelantikan. Oh, nggak ada sebelum misalnya sebelum pemilihan ada fit and proper lagi? Saya lupa itu. Betul, ada Kang Budi ada. Jadi sebelum pemilihan kemarin itu dari pihak kementerian itu meminta agar dari pihak kementerian itu melakukan apa yang dinamakan dengan pendalaman visi misi. Dihadirkan. Secara daring. Oh, secara daring. Secara daring. Nah, kami sekarang sedang menunggu jadwal itu dari kementerian dan nanti tentu kami fasilitasi itu semua untuk adanya pendalaman visi misi secara daring. Nah, demikian juga melakukan semacam penelusuran rekam jejak dari 3 calon ini. Itu nanti dari timnya dibentuk oleh Pak Menteri gitu kan? Betul. Rekam jejak yang 3 orang ini gimana backgroundnya, dari mana, pengalaman semua. Jadi sahabat-sahabat Budi ini setelah 3 calon ini tadi adalah sebelum ke pemilihan wajar gitu kan tadi. Karena punya hak suara 35% itu nggak mungkin kan tiba-tiba milih A, milih B, milih C. Betul. Pasti harus tahu dulu. Kan karena penyampaian visi misi kemarin itu di Senat Di Senat. Nah, Pak Menteri tidak hadir kan? Tidak hadir. Tidak dihadir atau diundang sebetulnya. Walaupun diundang. Apalagi perwakilannya tidak ada, wajar dari pihak kementerian apakah langsung Pak Menteri atau menunjuk yang punya kewenangan yang diberikan oleh Pak Menteri untuk mendengarkan tadi visi misi pendalaman termasuk juga tadi rekam jejak memang rekam jejak dan sebagainya. Itu nanti sehingga pada saatnya kalau calon penetapan calonnya sudah jelas kan 3 calon. Nanti tinggal setelah pendalaman visi misi baru nanti diadakan adanya setelah rekam jejak adalah jadwal pemilihan. Pasti kalau jadwal yang menentukan
sebetulnya yang menentukan itu kami, ya, dari panitia betul. Pemilihan. Saya koreksi sedikit, Kang Budi tadi menyampaikan bahwa saya merupakan ketua pansel, bukan? Oh, bukan ketua pansel. Bukan. Tapi saya sebagai ketua senat berposisi sebagai pengarah dari panitia pemilihan. Iya. Ketua pemilihannya adalah Prof. Yus Darusman. Oh, ada panitiananya? ada panitianya. Prof. Yus Darusman. Prof. Yus itu selaku ketua pemilihan. Ya, begitu. Lalu ngobrol-ngobrol. Ya. Prof. Deden ini kan ya sudah lama berkecimpung, karena saya tahu dari Unsil, luar biasa kebanggaan lah. Dari mulai kuliah di Unsil sampai sekarang di puncak. Bapak saat itu ada kesempatan sebetulnya mencalonkan. Kesempatan selalu ada tentunya. Kesempatan selalu ada. Tapi tahapan ada usia kan ya? Ya, ada usia. Saya sudah 61. Oh iya, saya paham gitu. Ya, saya baru terjawab sekarang. Saya tuh pernah kenapa Prof. Deden nggak maju gitu kan? Ternyata lewat setahun. Lewat setahun kan? Ya, ini sahabat-sahabat Budi kan banyak guru-guru besar di Universitas Siliwangi. Kalau bisa sekarang kenapa tidak muncul atau tidak hadir? Karena kita tidak tahu usianya berapa. Ternyata Prof. Deden sahabat kita ini usianya 61, lewat setahun ini. Tapi kan posisi dimanapun kita di perguruan tinggi pengabdian itu kan. Lalu juga nanti Pak, kalau tahapan-tahapan kalau sudah ada pemilihan selesai, apakah dari pihak Pak Menteri hadir atau nanti teknisnya gimana ini kelihatannya pemilihannya nanti ke depan? Begini. Apakah Senat yang ke Jakarta? Oh enggak. Oh tidak. Tentunya kami mengundang tetap. Pak Menteri dalam hal ini tentu yang hadir bisa saja perwakilan. Bisa perwakilan. Dari kementerian, betul. Dan hadir di Unsil, kami berharap secara luring. Ya, mudah-mudahan ini hadir. Mudah-mudahan begitu. Namun untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada, kemungkinan tidak bisa hadir perwakilan dari kementerian, kami pun sudah menyiapkan apa yang dinamakan dengan e-voting. Oh, e-voting. Ya, e-voting. Itu sudah era teknologi, era digital sekarang. Sudah kami siapkan. Iya. Kalau e-voting Pak Menteri, Senat ikut e-voting atau yang langsung kalau begitu? Nampaknya dalam hal ini bisa kombinasi. Itu perlu tahu juga kita. Bisa kombinasi. Dan saya memperkirakan begitu, ketika e-voting ini pastinya Senat juga sama. Hanya hadir di dalam satu ruangan. Betul. Begitu. Nah, ini kan memang bisa kombinasi kan? Ya, bisa kombinasi. Tapi memang idealnya satu warna mungkin. Kalau mau e-voting semua kan teknologi. Dan ini sahabat-sahabat Budi kan pemilihan kita ya seperti pemilihan kepala daerah saja. Nanti ke depan pemilihan presiden, pemilihan ini kan seperti di negara-negara yang sudah maju sekarang sudah e-voting kan semua. Betul. Tapi kita sudah mulai tahapan-tahapan sekarang, apalagi saat COVID ini sangat berdampak sekali. Iya, betul. Tapi media sosial begitu luar biasa, makanya Pak Prof ini pas pemilihan rektor ini bergemuruh tapi positif saya lihat. Positif. Masyarakat ingin tahu, lalu juga dampak bagi para calon. Mereka itu betul-betul diuji ini kan oleh publik gitu kan. Memberi masukan, memberi ini jadi pemimpin harus siap dulu kan. Siap diberikan saran, siap dikritisi, apalagi mahasiswa juga banyak kan. Mahasiswa yang cukup kreatif. Nah, itulah mungkin Prof yang hari ini kita masyarakat sahabat-sahabat Budi, karena kita melihat perkembangan yang begitu luar biasa dan memang harapan kita semua mungkin. Ya, harapan dari Universitas Siliwangi, dari Senat yang mewakili para guru besar, dan Senat juga mewakili mungkin suara mahasiswa bagaimanapun kan. Yang namanya dekan, dosen itu kan mewarnai ruhnya itu adalah suara dosen termasuk suara mahasiswa gitu kan. Mau kemana, siapa yang layak, karena bagaimanapun ingin memberikan warna. Lalu kalau nanti Proprudi berakhir bulan April kalau salah. Mei. Mei. Tepatnya itu tanggal 3 Mei. 3 Mei. 3 Mei ya. Kalau 1 April baru penegrian kan. Kita mungkin bersama-sama waktu itu. Lalu kalau Proprudi hari ini, kalau nanti setelah ini kan masih bisa tetap jadi guru besar di sana ya? Oh iya, masih tetap. Beliau sebagai guru besar di Universitas Siliwangi itu tetap di sana. Karena beliau kan
memberikan pengajaran seperti biasa ya. Kalau tidak salah 66 ya. Masih ada 64. Iya. 64. Malah saya dengar jadi guru besar itu lagi. Selain pensiun 70 itu sangat dimungkinkan bisa diperpanjang, saya dengar itu. Enggak, saya dengar ada aturannya kan ada. Ya. Saya dengar ada peraturannya katanya ada dimungkinkan kalau memang dibutuhkan itu bisa diperpanjang. Oh iya. Ya itu juga akan sangat tergantung pada perguruan tingginya. Ya, kebutuhan dan sebagainya. Jadi seperti di perguruan tinggi lain gitu, ada yang diberdayakan kembali dalam artian sebagai guru besar emeritus, profesor emeritus. Ya, betul. Itu sangat mungkin. Ya. Lalu mungkin seperti itu. Prof Deden, kalau di pemilihan kepala daerah biasa ada kesepakatan bersama, siap menang siap kalah. Nah, ada gitu. Kalau ini pemilihan rektor kan calon-calon ini artinya siapapun yang terpilih, bagaimana ini? Ada nggak semacam statement kebersamaan semacam ini? Ini penting gitu kan? Iya. Saya kira begini, Kang Budi ya, karena nuansanya di perguruan tinggi itu berbeda ya, dan di pilkada atau pemilu dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalaupun mungkin dikatakan ada unsur politik gitu ya, tapi politiknya politik kampus. Bukan politik praktis gitu kan. Sehingga, artinya mereka semua sudah ada kesepahaman. Artinya siapapun yang terpilih akan saling mendukung. Betul. Ini sekali, yang luar biasa. Saya dengar kemarin, siapapun Pak nanti katanya kita siap mendukung. Ini luar biasa. Memang karena bagaimanapun ini penting komitmen itu. Karena beliau para calon rektor itu siapapun yang terpilih mereka tetap di sana kan? Betul. Dan ini sahabat-sahabat Budi, termasuk dunia pendidikan dan masyarakat, inilah salah satu contoh di perguruan tinggi yang lebih pertama bahwa para pimpinan rektor itu setelah berakhir itu bisa kembali lagi jadi dosen. Sebagai dosen karena tugas sudah utamanya biasa. Itu. Nah ini yang adapun rektor itu sebagai tugas tambahan. Tugas tambahan kan? Nah ini juga sama di jenjang SD, SMP, SMA. Gitu saya mengalami lah. Saya dulu diberikan kepercayaan, ada namanya periodisasi kepala sekolah. Sempat ada kegundahan. Sempat saya menjadi rujukan itu perguruan tinggi. Karena sebenarnya ada permennya waktu itu. Hanya belum melaksanakan itu sebagai alat evaluasi kan. Satu periode kan 4 tahun dievaluasi. Sama. Ternyata saya sampaikan nih di perguruan tinggi itu malah sudah biasa. Betul. Kemarin rektor sudah berhenti nggak dosenan lagi. Betul. Ya istilahnya mah kalau di perguruan sekolah SMP SMA mah kemarin kepala sekolah beres tugas tambahannya kepala sekolah jadi guru lagi itu sudah biasa kan? Sudah biasa. Nah ini hal yang luar biasa artinya kelogoan semacam ini gitu kan. Itu rektor itu adalah tugas tambahan. Betul. Dan mungkin ada harapan Pak bahwa dari masyarakat, dari dunia pendidikan, termasuk mahasiswa, ya yang saya kemarin alhamdulillah semua calon itu menyampaikan salah satu yang paling jadi prioritas adalah target pencapaian 8 IQ. 8 IQ itu yang ketat oleh Bapak Menteri yang sekarang indikator kinerja utama. Ini yang menjadi prioritas. Termasuk juga yang saya tangkap aja dari 3 calon yang targetnya 8 IQ segera tercapai. Yang kedua adalah menaikkan status dari Satker ke BLU. Tahap dulu lah. Sebelum yang status yang lebih tinggi PTNBH, mohon maaf, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi memang itu yang 8 IQ itu hal yang harus menjadi target gitu Pak, gimana? Betul sekali Kang Budi. Jadi dalam kaitannya dengan pencapaian IQ itu suatu keharusan, suatu perguruan tinggi tentu untuk bisa mencapai target yang ditetapkan oleh Mas Menteri dalam hal ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tentunya di dalam pencapaian IQ ini Senat akan terus mengawal, akan terus memberikan semacam sumbang pemikiran ataupun berbagai pertimbangan terkait dengan aturan-aturan yang mungkin nanti mendukung terhadap pencapaian IQ itu sendiri. Demikian juga kaitannya dengan perubahan status katakanlah dari Satker sekarang menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Ini pun betul rektor yang baru nanti ini mempunyai PR berat gitu PR. Untuk bisa mencapai katakanlah berubah menjadi BLU. Mengapa? Karena memang apabila sudah jadi BLU nampaknya
Universitas Siliwangi ini akan bisa bergerak cepat. Ya, tekaku teuing lah. Tekaku teuing. Ya, merencet kan. Betul. Karena Satker itu lebih pada penugasan ya kan. Betul. Satuan kerja yang dari program kementerian laksanakan soalnya kan. Gitu, ya. Lalu kan saya dengar uang kuliah masuk dulu ke pusat. Betul. Baru diusulkan. Betul. Kalau ada kegiatan-kegiatan. Untung lamun cepat sehari ini bisa. Nah ini memang saya bisa mereka, kita punya BLU. Pemerintah, mohon maaf, kita waktu di pemerintah daerah salah satu kita punya rumah sakit RSUD BLU. Ya sekarang puskesmas pun sudah BLU semua. Artinya supaya dalam rangka memberikan percepatan pelayanan. Persis. Ya kan itu juga sama kan BLU. Dan semua dipacu, memang ada konsekuensinya. Profesionalisme lebih ke pertanggungjawaban nanti. Ya kan, artinya kalau nanti BLU diberikan kewenangan khususnya keuangan, artinya kita langsung nanti berhadapan dengan pertanggungjawaban. Nah ini memang tanggung jawab ya, sebagai pemimpin kan tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Cepat ya kan, sampai tujuan, tetapi ada lebih mobile lah, lebih gerakan-gerakannya itu. Dan kalau 8 IKU itu akan berbanding lurus nanti mungkin ya dengan ke Satker gitu kan, nanti naik ke BLU gitu kan, dari 8 IKU itu kan. Ya, tentu ini akan inline dalam artian paralel gitu ya. Iya, paralel. Bisa berjalan. Untuk Satker ke BLU ini dalam artian begini. Kaitannya dengan pencapaian IKU tersebut salah satunya ya. Apa yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar. Kampus Merdeka itu. Kampus Merdeka. Ya, yang terdiri dari 8 kegiatan gitu ya, MBKM itu, yang tentunya ini akan membuat semacam lebih leluasa lagi nanti. Contoh, katakanlah dalam konteks pertukaran mahasiswa, ataupun magang, misalnya, dan lain sebagainya, atau bahkan dalam hal ini ada keleluasaan bagi Unsil ketika sudah BLU memiliki semacam unit usaha. Nah ini kan bisa dijadikan arena untuk magang mahasiswa, misalnya, dan lain sebagainya gitu. Nah ini suatu hal yang jadi pendapatan tambahan itu dari badan-badan usaha yang dibentuk gitu kan, dibolehkan. Termasuk juga nanti saya dengar dosen-dosen bisa di luar gitu kan, diberikan kewenangan kan, diperbolehkan sekali. Termasuk juga bisa menghadirkan praktisi sebanyaknya gitu kan. Betul sekali. Dan itu yang luar biasa, sahabat-sahabat Budi, yang saya baru dengar ini kan kemarin waktu 3 calon. Ternyata dari 8 IKU itu ada tolok ukur indikator, salah satu adalah penyerapan lulusan di dunia usaha atau jadi pekerja lah gitu kan. Baik jadi ASN lah atau ke swasta atau jadi pengusaha, itu ada report tersendiri. Dan itu dilaporkan begitu Pak? Ya, itu berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan oleh Unsil sendiri. Di mana saja katakanlah para alumninya ini berkiprah gitu. Memang ini Prof, ini artinya saya apresiasi lah kebijakan Pak Menteri Pendidikan kaitan tadi lebih ke profesionalisme kita. Artinya tidak hanya keluar sudah lepas ya terserah aja lah. Ngaduakeun sing milikna gitu kan, dulu seolah gitu kan. Bade gawe mangga, bade nikah mangga gitu kan, seolah nggak ada beban gitu kan. Kalau sekarang itu pas keluar dimonitor, di mana harus dilaporkan. Nah inilah mungkin menjadi tuntutan ke Bapak Rektor yang baru dengan jajarannya nanti. Karena bagaimanapun kan desain makernya, pengambil kebijakannya adalah seorang rektor. Mau dibawa kemana, lalu perencanaannya 4 tahun ke depan itu kan ada sebuah perencanaan 4 tahun ke depan. Termasuk juga percepatan pembangunan lahan pengembangan yang 30 hektar di sana. Ini penting juga kan. Karena saudara-saudara kita di Taman Sari ini sangat menunggu sekarang. Menunggu karena berharap segera. Dan di sana akan berdampak sebuah keramaian. Dan sekarang pun terasa sekali, Prof. Unsil negeri, ya, termasuk juga perguruan tinggi perguruan swasta lainnya di Tasikmalaya. Negeri juga banyak, ada 3, mohon maaf. Di Tasik, sahabat-sahabat Budi, selain universitas negeri, ada perguruan tinggi negeri, yaitu ada Poltekkes Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Lalu juga ada UPI ya. UPI yang PGSD yang di Tasik gitu kan, walaupun pusatnya ada di Bandung UPI. Artinya dampak dari Universitas negeri dengan banyak peserta dari luar, dari Sabang sampai Merauke, mobilisasi masyarakat yang dari luar kota, ada ini kesempatan. Termasuk lahan yang 30 hektar. Orang sana itu
orang Sumelap itu kan, Sumelap di sana Taman Sari itu sangat mendambakan ada sebuah percepatan. Ya mudah-mudahan, dan itu mungkin dipesankan oleh teman-teman dari Senat, termasuk juga menjadi visi misi para calon-calon, ada sebuah percepatan. Insya Allah. Karena ada harapan lah kita. Kita ingin nanti kelasnya naik, lalu ada pengembangan, dampak tidak hanya pendidikan, dampak ekonomi, dampak sosial. Betul. Dan tentu dampak-dampak lain pun diperhatikan. Karena kita juga tetap menjaga nilai-nilai budaya. Apalagi visi Unsil itu ada unggul, saya lihat ada tangguh, lalu juga berwawasan kebangsaan dan jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneurship-nya itu. Nah inilah, karena di hari ini tantangan tidak hanya dunia usaha, perguruan tinggi saja dituntut profesional. Ini contoh saja, kita waktu di kesehatan, yang namanya dulu jam kesmas, yang namanya peserta jam kesmas itu klaim-klaim ya, kelas 3, masyarakat tidak mampu, itu dibayar, kalau pesakit itu dihitung hari, berapa hari, obat yang diberikan berapa, makanan diberikan, lalu visit dokter berapa, lalu diklaimkan, ditagihkan ke kementerian. Bisa 10 hari, bisa 15 hari. Tapi sekarang, setelah BPJS keluar dan sebagainya, sekarang aturan yang terakhir, itu sistemnya sistem paket, inasi bijis. Semua juga dituntut kan. Jadi kalau sakit tipes misalnya, tipes paketnya harus 10 hari, biayanya sekian. Jadi kalau tidak profesional di bidang itu, diagnosisnya terlambat, jadi lelet 10 hari, 15 hari, bakal ketemu rugi itu rumah sakit. Yang untung itu kalau bisa harus dikasih 10 hari, ternyata 7 hari sudah selesai. Artinya lebih efisien dan memang sembuh, tidak dipaksakan. Dan masuk ke dunia pendidikan, ini luar biasa tadi, semua dituntut. Profesionalisme, termasuk yang paling ini yang menggembirakan bagi masyarakat, termasuk bagi mahasiswa, adalah perguruan tinggi dituntut untuk betul-betul mampu mengeluarkan lulusan-lulusan yang qualified. Karena nanti akan dinilainya adalah daya serap di dunia usaha. Betul, kan? Betul. Dan kalau itu baru nanti ada ruang untuk membuka jurusan-jurusan baru. Sekarang mah tidak asal buka jurusan berarti kan? Tidak asal buka prodi. Tetapi tetap harus perhitungan itu ya. Persis. Sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat, tidak hanya di Priangan Timur, Kota Tasik, termasuk Jawa Barat. Alhamdulillah, pada saat ini kita tadi mendengarkan proses awal pemilihan rektor, dan beliau Prof. Deden adalah selaku Ketua Senat gitu kan, tadi menyampaikan luar biasa, dan ini menjadikan pemahaman kita bersama, supaya kita tahu kapan, dari mana, awalnya bagaimana, dan nanti akhirnya siapapun yang terpilih, saya yakin itu adalah pilihan yang terbaik untuk Universitas Siliwangi. Betul. Dan harapan kita, Mas Menteri pada waktunya nanti diundang, mudah-mudahan bisa hadir. Mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan sampai ini podcast ini, karena semenjak beliau dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Riset, belum pernah berkunjung ke Unsil, berkunjung ke Tasikmalaya gitu kan. Harapan kami ini sampai, sehingga pada saat undangan pemilihan rektor, suara menterinya tidak hanya suaranya saja, dengan fisiknya beliau hadir, di Tasikmalaya. Sahabat-sahabat Budi, sebelum kita akhiri, mungkin ada sebagai closing statement dari Prof. Deden untuk masyarakat, untuk sahabat-sahabat Budi, sebelum mengakhiri daripada pertemuan ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Kang Budi kesempatannya. Sebagai penutup barangkali dari saya, jadi sekait dengan tugas saya sebagai Ketua Senat tentunya, kaitannya dengan pemilihan rektor untuk periode 2022-2026 ini, tiada lain dan tiada bukan tentu untuk Unsil, siapapun rektornya itulah yang terbaik yang dipilih oleh Senat. Dan yang paling penting lagi adalah untuk menjaga kondusivitas keberlangsungan dari Universitas Siliwangi. Dan perlu saya sampaikan Kang Budi, sekait dengan jadwal pemilihan bersama dengan pihak kementerian, tentu akan disampaikan. Tentu kami tetap berkoordinasi dengan pihak kementerian kapan akan melakukan pemilihan itu sendiri. Targetnya kapan? Targetnya tentu kalau tidak Maret, kemungkinan besar ini awal April. Yang jelas, sesuai dengan peraturan yang ada, tentu 1 bulan sebelum pelantikan
harus dilakukan pemilihan. Itu targetnya itu. Jadi berakhirnya Pak Rektor adalah tanggal 3 Mei. 3 Mei. Berarti 1 bulan itu bulan April. Nah, selambat-lambatnya. Selambat-lambatnya. Ya. Demikian barangkali Kang Budi. Terima kasih. Sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat, tadi disampaikan siapapun yang terpilih menjadi rektor, itulah pilihan yang terbaik untuk Universitas Siliwangi dan seluruh masyarakat. Dan harapan kita semua, kebersamaan ini tetap terjaga seluruh calon-calon rektor, termasuk juga para balon-balon rektor yang terpilih. Karena bagaimanapun ini penting. Pada saat estafet kepemimpinan berjalan mulus, lancar, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan, kelancaran ini sangat akan memberikan warna untuk kelangsungan daripada perguruan tinggi Universitas Siliwangi yang menjadi kebanggaan kita. Terima kasih, selamat ya kepada Ketua Senat dan seluruh jajaran Senat yang sudah melaksanakan tugas dalam proses ini. Balisi di tengah jalan ini masih menunggu, ya kan, ada tahapan, dan kita tetap percayakan karena ini sangat transparan sekali, terbuka oleh publik, dan siapapun yang terpilih kita dorong itu adalah pilihan terbaik bagi Universitas Negeri Siliwangi. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat. Kita akan bertemu lagi di season yang berbeda di Ini Podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.